beliau. Untuk itu mari kita undang Bapak Agus Hermanto. Selamat pagi, Pak Agus. Selamat pagi Ibu Stevi, selamat pagi Pak Asep. Waduh, semangat sekali hari ini ya. Semangat pagi semuanya. Itu kalau Pagi, Pak Agus. pagi, padahal tadi saya mau mengaku usia 25 tahun loh. Begitu dibilang pengalaman 17 tahun di dunia asuransi kan nggak mungkin 25 dong berarti usia saya ya. Pagi Bu Stevi, pagi teman-teman Unity, apa kabar semua? Iya. Oke, Bu Stevi saya langsung ke slide presentasi saya. Ya, boleh Pak Oke, Agus. ya baik. Teman-teman sekalian, saya sebenarnya hari ini cukup luar biasa ya. Tadi saya melihat bagaimana saya mau appreciate sekali ya, Unity ternyata punya program yang sangat luar biasa sekali ya, mendorong Anda untuk menjadi, mentransformasi Anda, kalau saya bisa bilang ya, itu dengan 5G gitu ya, mentransformasi data dari satu titik ke titik lainnya dengan cepat gitu ya. Teman-teman, bersyukurlah Anda ada di agensi Unity yang sudah mempersiapkan banyak hal buat teman-teman sekalian untuk bisa bertumbuh dan bertransformasi, dimaksimalkan, dan jangan lihat itu sebagai beban, tapi lihat itu sebagai berkat gitu ya, Bapak Ibu. Karena dalam hidup ini apa minim sekali ya, apa tipis, setipis kertas tuh antara kita melihat sesuatu beban atau kita melihat sesuatu jadi berkat gitu ya. Jadi teman-teman, kalau yang saya lihat tadi itu Unity sudah mempersiapkan banyak hal buat teman-teman, mulai dari spiritualnya dipersiapkan, mulai dari fisikalnya disiapkan. Fisikalnya tadi ada olahraga-olahraganya gitu ya. Dan mulai dari finansialnya juga dipersiapkan untuk bertumbuh secara spiritual, personal, dan juga secara finansial. Jadi teman-teman sekalian bersyukur ada di agensi ini dan kita berikan apresiasi dulu buat Unity, kita berikan tepuk tangan di rumah masing-masing ya. Luar biasa sekali. Terima kasih buat Unity yang sudah sangat mempersiapkan Kaizen kalau saya bilang ya. Bukan Kaizen, Ikigai. Kebetulan saya lagi baca buku Ikigai ya. Ya, jadi saya lagi baca buku Ikigai. Jadi Ikigainya udah dipersiapkan banget nih. Kebetulan kita perusahaan Jepang kan. Jadi saya banyak sekarang baca-baca filsuf-filsuf mengenai Jepang ya. Oke, teman-teman, kata Pak Asep saya harus buat quote. Ya, jadi saya buat quote hari ini ya. Apa quote saya hari ini? Quote saya hari ini, living life to the fullest every day. Bahasa Indonesianya, hiduplah setiap hari dan nikmatilah momen setiap hari. Jangan nikmati momen besok. Jangan nikmati momen yang kemarin. Jangan hidup dengan kekhawatiran dan jangan hidup dalam penyesalan. Tetapi hiduplah setiap hari dan nikmatilah momen hidup setiap hari. Wih, cakep gitu ya. Oke, terima kasih buat teman-teman sekalian. Oke, hari ini saya sebenarnya akan mencoba memberikan satu pandangan terkait dengan 362. Sebenarnya 362 ini sudah Anda dengar mungkin sampai bosan, udah kayak radio rusak dari Lenny Yosefin. Ya kan? Lenny Yosefin itu kalau ngomong 362 udah kayak radio rusak beneran. Wah, wah, wah. Ya, di banyak banget event, di banyak banget acara, tubuh Grace sampai ketawa loh ya. Itu Yosefin udah kayak acara podcaster. Dia nggak perlu tuh kayaknya pakai slide, dia udah hafal banget tuh slide-nya dia karena tiap hari online gitu ya. Tapi hari ini saya lebih mengarah ke masalah filosofinya dan gimana cara kita mengeksekusinya. Yang pertama, teman-teman, saya mau bertanya dulu kepada teman-teman. Menurut teman-teman, berapa persen kita berbicara ya, kita berbicara mengenai potensi bisnis. Anda ini semua pebisnis, jadi saya ingin Anda melihat angka besar, saya ingin Anda melihat hal besar. Ya, persamaan orang sukses dan orang kaya di dunia semua adalah mereka jago dengan angka. Angka apa? Bukan angka matematika, bukan angka aktuari, apalagi angka accounting. Tapi mereka mampu melihat angka besar. Contoh, contoh. Hari ini saya pemilik satu ruko, satu toko, satu toko. Begitu saya punya untung, keuntungan itu saya belikan kembali ke barang, bukan saya pergunakan. Betul nggak? Saya kembalikan ke barang, saya beli barangnya. Terus, kenapa? Apa tujuannya saya beli barang itu? Setelah saya kembalikan ke barang, portofolio bisnis saya akan semakin besar, betul? Kalau portofolio bisnis saya semakin besar, saya bisa pergi ke bank untuk melipat gandakan aset saya. Contohnya apa? Saya pergi ke bank, minjam uang, ambil hutang untuk bangun cabang. Betul nggak? Ekspansi bisnis. Jadi gimana caranya melipat gandakan uang? Bukan melalui dukun patah, apalagi dukun Kang Asep.
Itu nggak ada tuh ya. Jadi kita melalui melipat gandakan. Jadi kata kunci dalam bisnis, kata kunci dalam angka itu adalah lipat ganda, multiply, atau multiplication, ataupun leverage. Ini bahasa Inggrisnya. Kebetulan saya lahirnya di Belanda, jadi bahasa Inggris saya agak bagus nih ya. Leverage gitu ya. Jadi leverage ataupun multiplication. Sama seperti di dunia asuransi juga, teman-teman. Sebenarnya dunia asuransi itu bisnis kan? Bisnis. Sama seperti bisnis konvensional lainnya. Siapa yang mampu melihat lipat ganda, siapa yang mampu melihat multiplication, dialah yang orang akan menang di dunia agensi. Ya, tercermin dari apa? Tercermin dari, makanya teman-teman kalau melihat sebuah sistem agensi ataupun sebuah sistem itu apa sih? Kompensasi, training. Jadi kita samakan dulu ya persepsi. Apa sih yang dimaksud dengan sistem? Satu, kompensasi itu sistem. Kedua, produk itu sistem. Oke? Ketiga, validasi promosi itu sistem. Oke, teman-teman, ini namanya sistem. Keempat, training itu sistem. Ya, training itu sistem. Oke, ketika kita melihat empat hal ini, kita harus berkaca empat hal ini tujuannya melipat gandakan bisnis saya nggak? Empat hal ini mempercepat dan melipat gandakan bisnis saya nggak? Kalau empat hal ini tidak melipat gandakan bisnis saya, maka bisnis saya itu akan biasa-biasa saja. Ya, kalau kita berkaca kepada kompensasi MSIG saat ini, Anda melihat konsepnya melipat gandakan nggak? Melipat gandakan. Kenapa? Saya kalau punya 6 agent baru dapat extra overriding. Betul nggak? Kalau saya membentuk 6 direct BP3 baru saya bisa dapat overriding lebih. Saya membentuk 12, maka saya akan mendapatkan overriding lebih. Hampir pertumbuhannya double. Ya, dari sisi ini aja teman-teman harusnya bisa melihat bahwa kompensasi ataupun sistem MSIG itu fokusnya ke lipat ganda, multiplication ataupun leverage. Kita bicara lagi dari sisi validasi dan promosi. Di MSIG, bisa nggak Bapak Ibu sekalian, dalam waktu 6 bulan saya langsung BP3. Bisa nggak Bu Stevi? Bisa kan? Percepatan, lipat ganda. Betul ya? Dan yang kedua, kalau saya bicara mengenai produk, oh produk MSIG ada nggak untuk agent yang baru join, agent setengah join, agent yang baru 6 bulan join, ya, agent ada semua. Produk-produk yang Avanza ada, produk Innova ada, produk Alphard juga ada. Kita semua ada. Kita mau pergunakan kemana? Kita mau pergunakan di kota ketiga, kita mau pergunakan di kota kedua, kita mau pergunakan di kota satu juga bisa. Kita mau gunakan di segmen bawah, kita mau gunakan segmen menengah, kita mau gunakan segmen atas juga bisa. Dari situ Anda melihat artinya perusahaan ini kasih saya nggak produk untuk melipat gandakan bisnis. Betul ya? Termasuk juga training. Ya, ini yang mau saya jelaskan. Kenapa hal ini penting? Kenapa MSIG memberikan hal ini penting dan 362 menjadi satu indikator yang sangat penting? Apa sih 362? 362 itu adalah satu cara penyampaian semua sistem. Ya, saya ulang ya. 362 adalah satu, simplification cara berbicara penyatuan lipat ganda sistem kepada orang awam. Gimana caranya dia bisa memahami sistem MSIG ataupun sistem Unity dengan cara satu presentasi. Itulah 362. Oke, teman-teman sekalian. Jadi kalau saya bilang 362 itu apa? Business plan. Anda mau ngajak orang berbisnis, Anda punya plannya dong. Betul ya? Jadi 362A. Kenapa harus 362? Kenapa melipat gandakan itu penting? Kenapa multiplication itu penting? Kenapa leverage itu penting? Saya kasih tahu fakta-fakta menariknya. Fakta menarik pertama, Bapak Ibu sekalian, di tahun 2030 sudah diprediksi oleh Bank Dunia bahwa Indonesia akan naik marketnya dari menengah bawah ke kelas menengah sebanyak 100 juta jiwa. Saya ulang ya, akan ada 100 juta jiwa yang akan naik ekonominya dari menengah bawah ke menengah.
Oke. Dan kabar baiknya 98% dari 100 juta jiwa ini tidak memiliki asuransi. 98%. Clear ya? Itu masalah yang pertama. Masalah yang pertama akan ada kenaikan segmen market dari menengah bawah menjadi menengah sebanyak 100 juta jiwa dan 98% tidak punya asuransi. Oke. Masalah kedua, siapa mereka ini? Bener dong? Ya kalau mereka ini semua udah usia 60 tahun ya nggak mungkin dong ada kesempatan asuransi lagi masuk di dalam. Betul nggak? Bapak Ibu, Anda tahu nggak siapa mereka ini? Saya kasih tahu ya. 60% masyarakat Indonesia adalah Gen Z. 60%. 60% masyarakat Indonesia adalah Gen Z. Artinya si Gen Z ini siapa? Mereka bukan anak-anak lagi, Steffi. Kamu jangan memperkirakan Gen Z itu anak-anak lagi, Steffi. Mereka sudah bisa buat anak. Mereka sudah usia 25 ke 30 tahun. Mereka lahir dari 97. Artinya kalau 97, mereka sudah 30 tahun. Kenapa terjadi kenaikan 100 juta jiwa? Itu tadi. Karena Gen Z udah pada lulus kuliah. Udah pada jadi keluarga muda. Makanya naiklah ekonomi Indonesia. Produktivitasnya naik. Betul ya? Produktivitasnya naik. Jadi ada 60% adalah Gen Z. Pertanyaannya saya, anak-anak Gen Z ini cara ngerekrutnya gimana? Kedua, anak-anak Gen Z ini mau bisnis apa? Ya teman-teman sekalian, ataupun millennials yang ke Gen Z dari kelahiran tahun 95 ke atas lah ya. Tantangannya tantangannya nggak mudah loh. Tantangannya berbeda. Mereka sudah menggunakan AI, mereka sudah menggunakan lab, banyak informasi. Anda ngomong di depan dia, dia akan validasi apa yang Anda sampaikan teman-teman dengan handphonenya dia. Jangan salah, kalau dulu kita masih quote unquote bisa agak sedikit sok pinter di depannya orang gitu ya. Karena nggak ada platform untuk mereka memvalidasi apa yang kita sampaikan. Tapi anak-anak Gen Z ini adalah anak-anak yang mendapatkan informasi sangat banyak dan mereka memiliki platform untuk memvalidasi apapun yang kita sampaikan. Betul? Sehingga teman-teman, cara bisnis sudah berubah. Pertumbuhan bisnis sudah berubah. Ya saya berharap Unity adalah salah satu yang paling relevan untuk market ini. Ya, itu alasan yang pertama kenapa 362 harus dibuat. That's why saya present hari ini. Gimana sih caranya saya present contohnya ke Steffi deh. Enggak Steffi. Saya sama Steffi role play. Steffi boleh role play? Oke. Boleh banget. Oke, Steffi anggap Steffi ini Gen Z ya. Usia 30 tahun. Oke, pertanyaan saya ke Steffi. Halo Steffi, selamat pagi. Pagi, Pak. Oke, saya mau tanya ke Steffi. Kalau ada kesempatan bisa membahagiakan orang tua, menurut Steffi usia berapa sih Steffi akan punya kesempatan untuk eh, membahagiakan orang tua? Kalau kita bicara soal membahagiakan orang tua itu tidak ada usianya berapa ya. Artinya semudah mungkin saya bisa membahagiakan orang tua itu pasti saya akan coba kejar. Oke, kalau membantu orang tua dengan financial, menurut Steffi usia berapa sih yang minimum. Usia berapa Steffi udah kepikiran, oh nanti saya kayaknya usia segini saya udah bisa deh bantu orang tua dari sisi finansial gitu. Sekitar usia 23, 24 mungkin Pak Agus. Oke. Mhm. Kedua, saya mau tanya, kalau nggak bisa bantu orang tua, at least jangan jadi beban orang tua. Setuju nggak Bu Steffi? Setuju, setuju Oke. banget. Oke. Bu Steffi kan masih muda nih. Saya mau tanya, eh, biasanya Bu Steffi bisa menjadi beban orang tua, alasannya apa aja sih? Satu mungkin, di usia yang produktif saya tidak kerja, artinya Tidak bekerja, yang betul. harusnya saya bisa kasih orang tua atau bisa menghidupi diri saya sendiri, tapi saya masih bergantung sama orang tua saya. Itu salah satunya Iya, sih yang mungkin iya. masih banyak sering terjadi gitu. Oke, yang kedua mungkin kalau tidak dapat pekerjaan, betul ya? Tidak bekerja Betul, atau iya, mungkin dipecat juga bisa ya. Oke.
Yang kedua, Stevi, ada kemungkinan nggak sih kalau misalnya Bu Stevi juga terkena risiko sakit itu bisa menjadi beban untuk orang tua? Bisa, Bisa, oke. Yang kedua, yang keempat adalah kalau misalnya sakit ataupun sakit kritis, betul ya? Bisa jadi beban betul. buat orang tua ya. Yang harusnya kita yang bantu orang tua jadi beban buat orang tua, betul ya? Iya, Oke. Yang ketiga, yang keempat, kalau amit-amit, kita meninggal dunia juga. Betul nggak, Bu Stevi? Misalnya kita masih baru menikah, kita punya anak masih kecil, kita keluarga muda, tiba-tiba kita menikah, kita bisa jadi beban orang tua. Betul nggak? betul, Oke, Bu Stevi, saya percaya setiap orang itu tidak mau jadi beban orang tua. Dia nggak bisa bantu orang tua, at least dia nggak nggak mau jadi beban orang tua. Betul nggak? betul. Karena orang tua udah membantu kita banyak sekali, mulai dari kita kecil sampai saat ini. Setuju ya? Oke, Setuju, Pak. Bu Stevi, saya ada solusinya. Apa itu solusinya kira-kira? Solusinya Ibu Stevi kasih saya uang 3 juta. Uang 3 juta ini saya akan bentuk menjadi account cepat bernilai 1 miliar. Sampai berapa lama itu, Pak? Saya harus kasih uang 3 jutanya itu. Nah, 3 jutanya ini, uang 1 miliar ini bisa Ibu dapatkan ya 1 bulan dari sekarang kalau semisalnya terjadi amit-amit meninggal dunia. Tadi kan meninggal dunia dong. Tadi kan beban bisa jadi beban kalau meninggal dunia dong. Oke, 1 miliarnya bisa keluar kalau amit-amit terjadi meninggal dunia 1 bulan dari sekarang. Oke, 1 miliarnya bisa terjadi juga kalau amit-amit terjadi penyakit kritis 6 bulan dari sekarang. 1 miliarnya juga bisa langsung terbentuk. Dan kalau puji Tuhan, Alhamdulillah Bu Stevi sehat-sehat saja, 1 miliarnya bisa terbentuk di usia 75 tahun. Untuk Ibu Stevi nikmati. Kalau Hmm. mau lebih cepat, bisa di usia 60 tahun. Tapi bayarnya lebih mahal sedikit. Menurut Bu Stevi, produk ini bagus nggak? Produknya bagus ya, Pak. Cuman kalau Nah, dengan nominal 3 juta, saya rasa saya belum, ada tuh, Pak, duitnya di saat ini gitu, Pak. Itu gimana oke. itu? Bu Stevi, mau nggak 3 jutanya gratis? Emang bisa pertanyaannya? Bisa. Ibu Stevi cari 6 orang yang sama seperti Ibu Stevi yang tidak mau jadi beban untuk orang tua. Mmm, Kenalkan saya 6 orang yang seperti Ibu Stevi, teman-temannya Ibu Stevi. Ibu Stevi mau tolong mereka juga dong, nggak mau jadi beban juga dong jadi orang kepada orang tuanya. Cari mereka 6 orang, saya akan ajak yang 6 orang itu, dan kalau 6 orang itu masuk, maka Ibu Stevi mendapatkan account 1 miliar tadi dengan gratis. mmm, mereka Oke? bukan yang sama gitu ya, Pak, maksudnya ya? Betul. Oke. Ya, mungkin Stevie mau membantu keluarga Stevie, betul ya, yang nggak mau jadi beban dan segala macam gitu, yang mau memiliki account 1 miliar ini, account cepat 1 miliar ini, gitu. Oke, simple as that, Stevie, cara bicaranya saya. Oke, teman-teman sekalian. Tepuk tangan dulu buat Stevie. Ya. Terima kasih, Stevie. Bagus, Yes, ada masukan nih dari Bu Kartika. Di sini ternyata yes. ada anak Gen Z langsung nih, Pak Gus. Iya. Namanya Oh, anak, Vincent. anak Kenji. Iya. Oke, oke. Halo Vincent. Oke, ya udah saya langsung sama Bapak Vincent deh. Halo Vincent, semangat pagi. Halo Pak, Oh, Vincent. Vincent apa Vincent? Vincent ya? Vincent Pak. Oke, hai Vincent, semangat pagi. Pagi, mau tanya Oke, apa nih Pak? kalau Vincent tadi ada dengar saya ngomong sama Bu Stevi nggak? Dengar, Oke, how do you think about it? aku setuju ya sama Kak Stepi. Mm-mm. Kalau dari sudut pandangku juga anak-anak Gen Z untuk ngeluarin 3 juta itu masih lumayan berat ya. Karena Oke, kebanyakan fresh graduate dan baru mulai bekerja juga. kalau semisalnya 3 jutanya kita kasih gratis, menurut Vincent itu menarik nggak buat mereka? Tentunya menarik. Oke, kalau semisalnya mereka, tapi dari sisi produk tadi, Vincent melihat produk itu bisa dibuy-in dengan anak-anak Gen Z sekarang nggak, seusianya Vincent ataupun di atasnya Vincent, produk yang tadi. Pastinya kalau mereka aware tentang
benefit produknya mereka pasti mau ya, untuk diri sendiri pun mereka juga pasti mau. Iya. Apalagi untuk membantu orang lain, pasti mereka lebih semangat juga kalau mereka udah benar-benar paham dengan apa yang mereka beli gitu. Iya. Dengan cara saya berbicara tadi, menurut Visan itu hal yang sederhana nggak untuk mereka pahami secara benefit? Sederhana ya, tentunya. Iya. Kalau semisalnya mereka bisa, menurut Visan dengan benefit yang seperti itu, baik untuk membantu masyarakat, baik membantu keluarga mereka gitu ya, mereka mau nggak sih merekomendasikan 6 orang? Tentunya mau. Oke, kalau mau sebenarnya mereka Betul. bisa, kalau mau sebenarnya mereka bisa mendapatkan gratis. Gratisnya dari mana, Vincent? Hmm. Gratisnya dari sini nih, saya tunjukin ya. Berarti kan kalau 3 juta preminya per bulan, berarti 1 tahun berapa? 3 kali 12 berarti 38 juta dong, betul nggak? Betul. Betul ya? 38 juta itu didapatkan dari mana? 38 juta itu didapatkan kalau dia merekomendasikan 6 orang, coba Vincent lihat. Komisi di tahun pertamanya dia 54 juta. Artinya tadi premi yang perlu dia bayarkan 38 juta. Masih ada sisa nggak? Masih banyak sisanya malah. Masih banyak sisanya. Jadi artinya Betul. dia bisa dapat income plus dia bisa mendapatkan protection, dan yang ketiga yang dia lihat adalah dia membantu orang untuk membuka akun yang sangat baik itu gitu kan. Mm-mm. Nah, pertanyaannya gimana nih caranya kita bisa menyampaikan 3 hal ini bersamaan ke mereka? Yang pertama, mereka bisa dapat pekerjaan ataupun bisnis. Yang kedua, mereka bisa melihat bahwa yang mereka lakukan ini baik dan menolong orang. Dan yang Hmm? ketiga, gimana caranya mereka bisa tidak menjadi beban untuk keluarganya mereka. Itulah tadi Vincent yang saya sampaikan dari sisi presentasinya saya itu. Vincent mau coba nggak buat anak-anak yang lain? Sejauh ini udah beberapa itu ya, udah beberapa attempt buat ngejalanin. Iya, oke. Thank you, Vincent. Ada advice agar presentasinya lebih menarik karena kan kamu lebih relevan dengan anak-anak muda. Boleh sharing? Mungkin lebih mainkan emotion mereka ya, karena terkadang mereka pun kalau belum merasa perlu, sama aja sih kayak orang-orang pada umumnya, kalau belum merasa perlu nggak mau ngambil Iya, iya betul. gitu. Makanya benar. Eh, kita harus mainkan emosinya, tapi dengan cara sebenarnya kan kebanyakan mereka emosinya udah kesulut. Kadang-kadang yang menjadi masalah apa? Saya belum punya uang untuk beli, betul ya? Kalau anak muda. Mm-mm, betul. Nah, makanya solusinya kita bilang, kamu mau nggak gratis? Oh, mau. Menurut kamu produk ini bagus nggak? Menolong orang nggak? Oh, bagus, menolong orang. Kamu bisa nggak rekomendasiin II kamu, koko kamu, ataupun siapa gitu? 6 orang yang menurut kamu, kamu pengen bantu untuk punya instant account ini. Selama mereka melihat bahwa itu produk menolong keluarga mereka, menolong teman mereka, dan kenalan mereka, pasti mereka sangat willing melakukannya. Setuju nggak, Visan? Setuju, Pak. Itulah kenapa di depan itu presentasi itu 5 menit pertama begitu menggoda. Itulah kenapa tadi presentasi saya sama Steffi cukup singkat. Oke, terima kasih Vincent. Yuk, sama-sama, Pak. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Vincent. Oke, terima kasih Vincent. Teman-teman, oke menarik ya. Terima kasih. Langsung loh disuruh Ibu Kartika Dewi langsung ya. Oke. Langsung suruh, langsung minta praktek. Teman-teman, saya sampaikan ya, sangat menarik sekali presentasi tadi. Kenapa ya? Seperti saya bilang, Bapak Ibu, yang pertama kita hitung ya, berapa orang yang tamat dari BINUS setiap tahun, betul ya? Dan berapa orang yang tamat dari Tarumanagara, dari 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 ya dari banyak lah ya, Prasmula, dari Trisakti, dari Atmajaya yang tiap tahun. Pertanyaan saya, mereka mau kerja apa ya? Yang kedua, mereka mau bisnis apa?
mereka mau bisnis apa. Kalau mau mereka mau kerja apa. Mau bisnis apa. Itu masih yang lokal-lokal aja. Gimana kalau yang tamat dari luar negeri? Mau bisnis apa juga, kita nggak tahu juga gitu ya. Mau kerja apa gitu, mau bisnis susah juga, butuh modal banyak, mau jadi afiliator dan segala macam. Teman-teman sekalian, sebenarnya kita bisa mengajak mereka ke bisnis ini. Hanya untuk mengajak mereka itu kita perlu relevan dengan industri saat ini. Itulah 362 ini. Jadi kalau teman-teman lihat di presentasi 362 ini juga hal ini juga disampaikan oleh pemimpin OJK, di mana terjadi yang namanya social issue. Ini juga dilihat oleh OJK, teman-teman sekalian. That's why tadi saya bilang bahwa akan ada 100 juta jiwa dan 98% dari mereka tidak punya asuransi. Itu sudah diprediksi oleh OJK. That's why OJK melalui ketua OJK di Indonesia Insurance Summit itu mengatakan pemerintah mengharapkan dan mendukung seluruh asuransi jiwa, perusahaan asuransi jiwa untuk melakukan penetrasi asuransi karena dia eh, terjadi yang namanya social issue, protection gap di masyarakat Indonesia. Karena dibutuhkan kalau eh, masyarakat tidak memiliki asuransi itu akan menjadi masalah sosial buat pemerintah. Setuju teman-teman sekalian? That's why OJK itu mengatakan, Bapak Ibu sekalian, mereka udah bisa melihat bahwa nanti 2030 akan ada kenaikan kelas menengah bawah ke menengah yang akan memiliki gap protection. That's why OJK meminta, ayo tolong kita sadarkan anak-anak ini. Ayo tolong kita bantu. Dan pemerintah mendukung, berharap PDB Indonesia dari 5% naik ke 20% itu masuk ke insurance. Karena jika protection gap ini tidak dipenuhi oleh perusahaan asuransi, tidak dibantu oleh perusahaan asuransi, maka ini akan menjadi masalah pemerintah ke depannya. That's why pemerintah mendukung sampai 2030, mendukung mati-matian dan mendukung habis-habisan untuk perusahaan asuransi, teman-teman. Dan ini yang dilihat oleh MSIG menjadi kesempatan. That's why MSIG mengeluarkan kompensasi terbaru dengan tujuan lipat ganda, multiplication. Kenapa? Karena market yang perlu kita garap itu jumlahnya ratusan juta jiwa. Itulah kenapa semakin banyak rekrutmen, semakin banyak agent yang kita sadarkan, dan semakin besar komunitas yang kita bangun di dalam asuransi MSIG ini, semakin besarlah kesempatan yang kita dapatkan dalam bisnis asuransi ini. Itulah yang tercermin dalam kompensasi kita, teman-teman sekalian. Jadi kalau teman-teman lihat hari ini, ya, ada dua gap yang terjadi. Ada dua gap yang terjadi dengan masyarakat Indonesia. Gap yang pertama ada 176 triliun dana yang dikeluarkan oleh masyarakat Indonesia untuk membayar biaya kesehatan. Ini sudah dipotong oleh asuransi jiwa swasta dan sudah dipotong oleh BPJS. Mungkin 176 triliun ini siapa? Harusnya ini adalah uang sekolah anaknya tapi jadi biaya kesehatan. Harusnya ini biaya pensiunnya masyarakat Indonesia tapi jadi biaya kesehatan. Harusnya ini adalah uang-uang orang kaya yang mungkin tidak percaya dengan asuransi tapi jadi biaya kesehatan. Gap ini yang ingin ditutupi oleh pemerintah. Dan gap inilah yang dilihat oleh MSIG. Yang kedua, Bapak Ibu, OJK mengatakan rata-rata uang pertanggungan masyarakat Indonesia hanya 70 juta jiwa. Artinya, jika kepala keluarga meninggal di Indonesia, masyarakat Indonesia hanya bertahan 1 tahun saja. Padahal, kalau secara financial planner, Bapak Ibu sekalian, uang pertanggungan itu minimal 10 kali dari biaya tahunan. Ini juga yang disampaikan oleh OJK di Indonesia Insurance Summit. Please, semua asuransi jiwa mendukung kanal industri melalui agensi untuk melakukan penetrasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia. Dan karena kesempatan ini dan visi yang besar ini dan misi yang besar ini, MSIG mengeluarkan kompensasi terbaru dengan kata kunci dua hal, lipat ganda dan konsisten. Betul ya? Saya kalau jadi leader, saya punya 6 agent, saya dapat extra off riding nggak? Dapat kan?
Kalau saya jadi BP3, saya punya 6 direct, saya akan dapatkan lebih. Kalau saya punya 12 direct, saya akan dapatkan lebih. Sebenarnya bukan mengenai kompensasinya. Kalau Anda punya 12 direct, teman-teman sekalian, bisnis Anda itu senilai berapa besarnya? Dan yang kedua, seberapa besar market share yang akan bisa didapatkan dari 100 juta jiwa masyarakat yang membutuhkan penetrasi asuransi, terutama di kalangan millennials dan juga Gen Z. Ini sebenarnya kata kunci dari filosofi penting dari kompensasinya kita. Nah, terus, tapi gimana caranya kita biar relevan dengan market? Kita harus membuat sebuah satu sistem yang sangat-sangat menohok buat mereka. Yang menohok itu gimana? Yang seperti tadi saya sampaikan. Kalau kamu tidak, pertanyaan pertama, kalau kamu mau jadi, kalau kamu memiliki kesempatan untuk menjadi membantu orang tua, usia berapa? Kedua, oh ya, terus kamu mau kerja apa kalau mau bantu orang tua? Ya, yang ketiga, kalau kamu nggak bisa bantu orang tua, kamu mau nggak jadi tidak jadi beban orang tua? At least jangan jadi beban orang tua. Kita kasih tahu. Kita kasih tahu. Untuk bisa membantu orang tua dan tidak menjadi beban orang tua, saya punya satu konsep bisnis loh. Kita kasih tahu yang tadi tuh. Produknya dulu, kita ngomong ke produknya, problem is a business. Kita ngomong produknya, terus kita ngomong di sini profesi ini memberikan dampak dengan bekerja gotong royong modern. Karena saat banyak orang susah cari kerja, market butuh produksi, dan ada 176 triliun akan menjadi beban untuk keluarga. Jadi, asuransi adalah gotong royong modern, banyak orang saling melindungi agar tidak ada satu keluarga yang harus menghadapi resiko sendirian. Indonesia kan terkenal dengan gotong royong, betul ya? Ayo kita gotong royong mendapatkan menjawab problem-problem yang ada di Indonesia dan pemerintah mendukung kita melalui edukasi dan literasi asuransi. Gitu ya. Dan teman-teman, caranya gimana? Kita ngomong yang ini tadi, memiliki instant account 1 miliar. Cara ngomongnya seperti saya tadi. Kamu kasih saya 3 juta kamu itu saya bentuk menjadi 1 miliar dengan cepat. Ya, 1 miliar ini bisa keluar kapan? 1 bulan dari sekarang, 6 kalau terjadi meninggal dunia, 6 bulan dari sekarang kalau penyakit kritis, atau kalau sehat-sehat saja usia 75. Mau lebih cepat bisa usia 60, kamu bayarnya lebih mahal dikit. Terus orangnya ngomong, oh saya nggak punya loh uang 3 juta. Kamu mau nggak? Gratis. Boleh. Menurut kamu account tadi bagus nggak? Bagus. Kamu bicarakan ke 6 orang. Kamu ajak 6 orang yang menurut kamu bisa kamu tolong dan membutuhkan account itu. 6 orang itu kalau kamu berikan, maka Bapak Ibu ini income yang kamu dapatkan. Komisi tahun pertama kamu dapat 54 juta. Sementara untuk asuransi tadi kamu bayarnya hanya perlu 38 juta. Belum lagi kamu dapat bonus 16 juta, MYB 10 juta, MCB 2 juta. Jadi total yang kamu dapatkan 83 juta. Kalau kamu konsisten bulan ke-12, income kamu itu 172 juta. Dan kamu sudah menjadi BP1. Dan setelah itu, kamu ajak lagi 2 orang yang seperti kamu yang mau punya account ini, tapi belum punya uangnya. Tapi punya niat untuk menolong sama seperti kamu. Punya niat untuk membagikan account ini ke keluarganya, ke teman-temannya. Kamu ajak mereka 2 orang itu. Kalau 2 orang itu masuk, maka kamu akan mendapatkan income lagi sebesar 212 juta. Kalau ini terus-menerus kamu lakukan, maka kamu akan memiliki potensi income 1,2 miliar ya di tahun di BP ketiga, BP3, di level 3. Kalau kamu melakukan ini terus-menerus, maka kamu bisa mendapatkan income 1,2 miliar. Teman-teman sekalian, oke? Dan kamu sudah menjalani bisnis ini, dan bisnis ini menjadi gotong royong modern bisnis buat kamu. Membantu orang, mendukung orang, dan kamu membuka lapangan pekerjaan, dan kamu juga bisa menjadi pebisnis asuransi. Teman-teman sekalian, detailsnya sebenarnya ini ada detailsnya, slide-nya juga ada. Itu saja yang mau saya sharing di 1 jam pertama ini, tidak banyak-banyak. Kalau mengenai detailsnya siapa, setelah itu Anda bisa bicara siapa MSIG dan lain sebagainya, visi kita apa dan lain sebagainya. Biasanya mereka akan tanya. Dan kita didukung oleh digital ecosystem dan lain sebagainya. Biasanya mereka akan tanya, oh, kita punya digital ecosystem, Orion, Fortify, jadi kamu hanya memulainya dari
telunjuk kamu saja. Teman-teman, saya tidak menjelaskan dengan detail 362-nya karena teman-teman sudah paham dengan 362 ini seperti saya bilang Yosefin, Bu Stevi, di acara agensi, di BBF-nya kita setiap hari kita ngomongin mengenai masalah 362 ini. Hari ini yang saya mau sampaikan adalah visi bisnisnya di mana, filosofinya di mana, dan kenapa ini relate, 362 ini relate dengan market saat ini dan cara membesarkan market, eh, cara memultiplication bisnis Anda, ini sangat bagus sekali, teman-teman sekalian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih, Ibu Stevi, karena saya jam 10 ada meeting. Thank you. Oke, thank you Pak Gus. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, boleh ya Pak Gus ya? Boleh, boleh. Satu dua aja ya. Ya, oke. Ya. Mungkin ada pertanyaan dari Nggak boleh teman-teman. 10 nanyanya. Nggak boleh. Saya jam 10 ada meeting. Oh gitu. Oke, Pak Agus, mungkin dari saya dulu sebelum dari teman-teman. Yes. Teman-teman, Pak Agus ini kan lama banget di perusahaan Singa gitu ya. Ya. Boleh nggak Pak Agus share sedikit ke teman-teman di sini gitu. Apa yang menjadi highlight yang memang MSIG itu kita jauh lebih unggul daripada beberapa perusahaan yang ada saat ini gitu loh Pak Agus. Dan apa yang menjadi pertimbangan teman-teman PD-nya mereka di lapangan untuk why-nya, why MSIG-nya. Oh, oke. Terima kasih Bu Kartika. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian ini bukan ya mungkin karena saya ada juga pengaruhnya karena saya di MSIG jadi mungkin ini terjadi. Bapak Ibu sekalian, yang saya lihat itu ada 4 hal ya yang paling penting kenapa menurut saya MSIG itu saya itu proud dan bangga dan saya sangat apa ya pede gitu menyampaikan mengenai masalah MSIG. Yang pertama, teman-teman, saya eh, perbedaan antara MSIG dengan perusahaan yang ada sekarang udah pasti. Yang paling krusial itu adalah capital. Kalau saya pribadi melihatnya. Bapak Ibu sekalian, Anda boleh melihat capitalnya MSIG itu salah satu one of the biggest in Indonesia. Ya, one of the biggest. Bayangkan aja ekuitas dana diamnya itu sebesar 7 triliun. Aset yang dimiliki 30-an triliun. Betul ya? Sementara perusahaan saya sebelumnya eh, itu hanya memiliki ekuitas 300-an miliar dan lain sebagainya gitu ya. Sementara di sini ekuitasnya udah sampai 7 triliun dana diam yang tidak diapa-apain. Dari sisi capital, kenapa capital ini penting teman-teman? Capital ini besar banget pengaruhnya ke banyak hal ya. Capital ya, pastilah Anda mau berbisnis, Anda mau berbisnis dengan orang yang punya uang apa nggak punya uang kan gitu ya. Jadi ini penting banget gitu. Jadi saya harus to the point gitu ya. Yang kedua, capital ini pengaruhnya juga ke banyak strategi. Contohnya teman-teman sekalian, kalau di perusahaan saya sebelumnya, kalau mau mengubah kompensasi itu lama banget dan panjang banget prosesnya. Sementara di sini yang saya lihat mengubah kompensasi 2 bulan 3 bulan udah bisa dijalankan. Kenapa? Karena balik lagi urusannya ke capital. Yang ketiga produk, hubungannya ke produk juga. Produk itu Bapak Ibu sekalian itu sangat memiliki hubungan erat dengan capital. Produk-produk seperti endowmentnya kita, Bapak Ibu sekalian, endowment itu produk-produk yang nilai UP-nya bisa cair ya. Oke, ataupun produk ROP dan lain sebagainya, itu hubungannya dengan capital. Karena setiap produk yang dibuat ataupun yang dijual oleh MSIG itu membutuhkan capital yang sangat besar untuk kita invest ke obligasi sehingga memastikan bahwa kita bisa membayar nasabah ketika terjadi endowmentnya keluar gitu ya pada saat terjadi pencairan dananya saat nanti. Jadi capital ini hubungannya banyak banget. Belum lagi hubungannya ke marketing, communication dan lain sebagainya ya. Ke investment, belum lagi hubungannya ke eh, apa ya transformasinya perusahaan dalam investnya perusahaan dalam hal digital dan lain sebagainya. Ini capital ini penting sekali. Itu yang saya lihat ya dari sisi yang pertama. Yang kedua saya lihatnya dari sisi compliance. Compliance itu apa Bapak Ibu? Compliance itu hubungannya ke eh, sustainability, bertahannya sebuah perusahaan baik untuk jangka panjang. Saya melihat Bapak Ibu dengan hadirnya aturan-aturan yang sangat baik saat ini dari sisi compliance dan orang-orang yang sangat kuat dalam dalam sisi compliance itu juga sebenarnya untuk mempertahankan bisnis kita dan menjaga kita sebagai pebisnis sehingga bisnis kita bisa lebih sustain.
gitu ya. Dan yang ketiga, jadi kalau saya sebut ada tiga ya, capital, compliance, dan yang ketiga itu adalah komitmen. Saya melihat komitmen ini dari banyak hal. Jadi ada 3C, capital, compliance, dan komitmen. C yang ketiga adalah komitmen. Komitmen ini saya melihatnya bagaimana MSIG benar-benar komit ingin mendapatkan market share dan mau jadi nomor satu. Dan mau memenangkan market. Pertama, komitmennya mereka ketika menjalankan MSIG Live Syariah. Teman-teman sekalian, saya kasih tahu, Anda boleh cek di informasi di internet manapun, sampai saat ini baru 4 atau 5 perusahaan yang spin-off untuk MSIG Live Syariah. Kenapa MSIG Live Syariah ini penting sekali, Bapak Ibu? Seperti yang saya katakan, ke depannya OJK sudah menyampaikan bahwa jika perusahaan asuransi tidak spin-off, maka agen-agen di perusahaan tersebut boleh memiliki AASI di perusahaan yang sudah spin-off. Artinya, contoh-contoh ya ada perusahaan ABC Life yang tidak spin-off, tidak punya syariah, maka agen ABC Life itu boleh memiliki lisensi syariah di MSIG Life karena MSIG Life Syariah sudah spin-off. Jadi ini menurut saya juga komitmen. Komitmen bagaimana MSIG benar-benar mau megang market share. Itulah kenapa Bapak Ibu sekalian, pemain syariah sekarang ini sebenarnya akan semakin sedikit. Pemain asuransi pun akan semakin sedikit. Sama seperti tahun 97-98 begitu krisis terjadi, bank strengthen aturan, semakin sedikit bank, semakin sedikit pemainnya, tapi marketnya makin besar. Insurance juga akan mengalami itu, teman-teman sekalian. Insurance juga akan mengalami itu, karena ekonomi Indonesia sedang naik-naiknya. That's why OJK melakukan strengthen the compliance, strengthen the commitment, strengthen the capital untuk membuat pemain asuransi semakin sedikit, tetapi marketnya semakin besar. Dan saya melihat komitmennya MSIG ada di pemain yang sedikit itu, teman-teman sekalian. Karena secara capital kita kuat banget, secara produk kita kuat banget, secara kompensasi kita kuat banget. That's why teman-teman lihat di tahun ini banyak hal baru yang kita transformasikan. Baik dari sisi training, baik dari sisi kompensasi, baik dari sisi produk, baik dari sisi spin-off. Itu kita digital, e-learning, dan lain sebagainya. Itu untuk apa? Untuk MSI menjadi salah satu pemain terbaik di industri. Menjadi pilihan terkuat untuk bisa relevan dengan aturan OJK yang terbaru, teman-teman. Dan semakin sedikit pemainnya, tapi marketnya semakin besar, maka MSIG market share-nya akan jauh lebih besar. Dan market share ini larinya kemana? Harus ke Unity, gitu ya. Belum lagi dari sisi produk, teman-teman. Produk MSIG juga one of the best yang saya lihat, Bapak Ibu sekalian, compare dengan produk-produk asuransi lainnya di luar sana. Itu saya sangat confident sekali. Mohon maaf, jawaban saya agak sedikit seperti market outlook dari OJK, tapi saya harus menyampaikannya secara edukatif, Bu Kartika. Thank you. Siap, thank you Bang. Ya, itu mau saya jawab. Teman-teman, saya terima kasih ya, Steffi. Jika tidak ada pertanyaan lagi, berhubung saya harus jumping ke another meeting. Thank you so much. Pesan saya ada dua hal ke teman-teman yang ada di Unity. Yang pertama adalah Banggala ada di agensi Unity, Bapak Ibu sekalian. Seperti yang saya bilang tadi, sudah sangat komprehensif dukungan dari Unity ke teman-teman sekalian. Sayang kalau tidak dipergunakan, sayang kalau tidak dimaksimalkan. Ingat itu dibuat untuk teman-teman semua. Ya, tidak banyak agensi yang saya lihat sekomprehensif tadi. Saya baru lihat tadi loh Ah, itu. tunggu bentar ya. Iya, Saya mau balik nih, tunggu bentar. Jadi Mas iya, Sabar, iya. Saya tunggu, Bu. Saya tunggu ya. Saya tunggu Ibu ya. Dan yang kedua, Bapak Ibu, banggalah menjadi bagian dari MSIG karena Anda adalah salah satu perusahaan asuransi di Indonesia yang ready dengan dan relevan dengan market dan ready dan relevan dengan aturan yang keluar dari OJK. Jadi sebenarnya Anda adalah salah satu pemain besar yang akan bisa besar, teman-teman sekalian, di industri asuransi jiwa. Memang di posisi transisi dan transformasi ini banyak hal yang harus kita hadapi, tapi itu untuk membuat kita progres dan jauh lebih besar. Yang penting, siapa yang mau melihat peluang dan siapa yang mau belajar, dialah yang akan menang. Dan pesan yang ketiga, rekrut sebanyak-banyaknya, produksi sebanyak-banyaknya. Ingat, pemain asuransi akan semakin sedikit, tapi market akan jauh lebih besar. Dan itu harus di tangan MSIG. Dan di tangan MSIG, itu harus di tangan Unity. Terima kasih dan semangat pagi. Thank you. Thank you Pak Agus. Oke, thank you teman-teman semua buat hari ini. Pak Agus sebelum pergi meninggalkan ruangan, boleh kita foto sebentar, boleh Boleh. Pak Agus?
Oke, Bapak Ibu boleh open cam, kita akan foto bersama Itu Ibu dengan Ati Pak Sudarto Agus. sama siapa itu di sampingnya? Kita foto dulu ya. Ramai kami. Halo Ibu. Nobar. Rame ya. Oke, Pak Baik, Asep boleh dibantu. ya baik teman-teman, yuk di open cam. Bentar. Ya, boleh. Yang lagi di jalan nyetir hati-hati, teman-teman. Udaranya beda kayaknya Bu Ati. Bu Kartika Dewi hati-hati nyetir Bu Kartika Dewi. Iya. Jangan sambil lihat Apa kamera, tuh? Bu. Ayo Kang, Oke, cepet siapa lagi aja. yang mau? Lama nih Ya, nggak siapa nyetir lagi? nih. Oke, siapa lagi? 3, 2, 1. Kasih senyuman paling manis pada pagi hari ini. Udah kan? Udah dari tadi, Bu. Sudah. Oke. Oke, Terima kasih ya. baik. Teman-teman, kita Thank you, ucapkan Pak terima kasih Agus. bareng-bareng buat Pak Agus. Yuk, open mic-nya, teman-teman. Thank you Bu Thank you, Grace. Pak Agus. Terima kasih Pak Thank you, Agus. Pak Agus. Thank you, Agus. Pak Agus. Thank you, Pak Thank you, Agus. Stefi. Oke, Thank you, baik Stefi, teman-teman. Kang Asep. Kalau tadi Pak Agus juga punya quote, Unity juga punya quote. Ini dia quote dari Unity. Nah, yuk teman-teman kita bacakan bareng-bareng bersama-sama. If they can do it, of course you can do it either. Kalau yang disampaikan tadi dari Pak Agus, semuanya bisa, teman-teman juga pasti akan bisa. Oke? Baik, itu aja You Can kita pagi hari ini. Kita ucapkan terima kasih juga buat Bu Stefi. Yuk teman-teman kita open mic. Thank you Bu Stefi. Thank you teman-teman. Thank you, Thank you, Stefi. Stefi. Thank you. Sampai Thank ketemu lagi di weekend berikutnya Thank you, teman-teman, Kang tentunya dengan Asep. pembicara yang berbeda. Teman-teman, salam sehat untuk kita semua. Salam sehat untuk keluarga di rumah dan selamat pagi. Pagi, thank you Kang Asep.